Sulistiana, pembicara yang kami banggakan, Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trijoko Susianto sebagai MC pada webinar ITSMA ini. Izinkan saya juga memberikan pantun pembuka. Kian santang makan buah delima. Selamat datang di webinar ISMA. Baik, webinar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi kali ini mengusung tema akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan profil ISMA, yang keempat sambutan dari Ketua Umum ISMA, yang kelima pembacaan doa dan dokumentasi, yang keenam pembacaan atau pemaparan materi dan diskusi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan, mari kita basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon untuk duduk dengan tegap dan mendengarkan lagu dengan khidmat. Operatornya bisa minta tolong dibantu. Baik, terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan profil ISMA,
yang dilakukan oleh Ibu Miladina. Kepada Ibu Miladia, dipersilakan. Terima kasih Pak Trijoko Sulistianto. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan profil ITSMA. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang mempunyai moto bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Ada beberapa yang saya sampaikan di sini nanti. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum ITSMA, yang kedua timeline ITSMA, yang ketiga visi misi ITSMA, yang selanjutnya adalah program kerja ITSMA, kemudian ada struktur BPH ITSMA, narahubung ITSMA. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum ITSMA. Ketua Umum ITSMA pada periode 2024 sampai 2020 adalah Bapak Raffles Ginting, SEMAK. ITSMA merupakan sebuah organisasi yang menghimpun para akademisi muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia. Sebagai komunitas yang mendedikasikan untuk memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik, ITSMA menjadi wadah bagi cendekiawan muda untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kompetensi, dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. Dalam ITSMA, para akademisi Dalam ITSMA, para akademisi muda dapat memperluas jaringan dan bertukar gagasan dalam lingkungan yang inspiratif dan dinamis sehingga memperkuat kualitas riset dan pengajaran para dosen. Kami mengundang seluruh akademisi muda yang memiliki semangat perubahan dan dedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas ITSMA yang solid. Bersama kita dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat dan integritas tinggi. Timeline ITSMA yaitu pada tahun 2018 bulan April terjadi perbincangan sederhana antara beberapa dosen muda akuntansi yang kemudian bulan Mei 2018 pembuatan grup WA grup dosen muda akuntansi. Pada bulan Maret 2021 terdapat ide pendirian organisasi. Pada bulan April 2021 perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ITSMA. Pada bulan Juli 2021 penandatangan akte notaris. Kemudian Oktober 2021 ITSMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada tahun 2022 bulan Oktober dilaksanakan Disnatalis yang pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Pada bulan Oktober 2023 dilaksanakan Disnatalis yang kedua di BINUS University Alam Sutra Tangerang. Pada bulan Oktober 2024 dilaksanakan Disnatalis ketiga ITSMA di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian misi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melaksanakan riset yang unggul dan terkini. Ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik jurnal, menulis buku, dan sebagainya. Keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga perusahaan, baik nasional maupun internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melaksanakan kolaborasi riset. Keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Adapun program kerja ITSMA di sini ada webinar, kemudian ada bedah buku, kemudian kolaborasi riset antar anggota ITSMA, kemudian kelas pendampingan dan monitoring dan riset, kemudian ada talkshow, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi kegiatan atau program kerja ITSMA di sini kita bisa lihat sangat banyak sekali. Next. Struktur Badan Pengurus Harian untuk ITSMA periode 2024-2027. Ketua Umum ITSMA di sini adalah Bapak Raples Ginting, SEMAK, kemudian Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, SEMSC, kemudian Sekretaris Umum Ibu Ananta Wikrama, kemudian Sekretaris Eksekutif Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sekretaris 1 Bapak Ilham Ramadan Ersafdi, Sekretaris 2 Bapak Sendi Dwi Haryanto, Sekretaris 3 Ibu Ayu Puspitasari, kemudian di sini ada Bendahara Ibu Vera Damayanti, Wakil Bendahara Ibu Ayu Umiana. Struktur Kepala Departemen ITSMA periode 2024-2027. Di sini ada beberapa departemen, banyak sekali. Ada yang pertama adalah Departemen Penelitian dan Inovasi, kemudian Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum, Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen Keanggotaan, Departemen Media, Inovasi dan Komunikasi, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Departemen Karir Keahlian dan Studi Lanjut, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Departemen Jurnal, kemudian Departemen Pusat Data dan Teknologi, Departemen Sosial, ada Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Departemen Penalaran dan Keilmuan, ada Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, Departemen Bidang Kegiatan Keilmiahan. Kemudian struktur Ketua Tim Kerja ITSMA periode 2024-2027 ada Tim Kerja Bedah Buku Ibu Dr. Lucy, kemudian Tim Kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi Ibu Melani Yuliastina, kemudian Tim Kerja Satgas PPKS Ibu Yuliana, Tim Pengelola Komite Etik Dr. Nurmala Ahmar, kemudian Tim Perencanaan Strategis Ibu Wiwit Irawati. Kemudian ada struktur koordinator wilayah. Di sini terbagi ada beberapa wilayah, wilayah 1, 2, 3, sampai 14 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mari segera bergabung ke ITSMA. Untuk kontak personnya bisa dihubungi kepada Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari dengan nomor kontak 0882 1846 2910. Narah hubung bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan menghubungi nomor
Ibu Puspitasari 0815 8424 8678. Terkait info bisa ditanyakan ke kontak person. Demikian itu tadi profil ITSMA yang bisa saya sampaikan. Mari bergabung dalam keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ITSMA. Terima kasih. Terima kasih Ibu Miladia atas penyampaian profil ISMA. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang akan disampaikan oleh Bapak Raffles Ginting, SEMAK, selaku Ketua ISMA. Kepada Bapak Raffles Ginting, SEMAK, dipersilakan. Oke, apakah suara saya terdengar, Pak Joko? Terdengar, Pak. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera. Sinyalnya agak susah sedang di jalan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025 untuk bersama-sama melaksanakan program dari Departemen Penalaran dan Keilmuan dengan topik akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, kepada Ibu Dr. Dwi Sulistiani. Terima kasih juga kepada moderator Ibu Dr. Maya, dan terima kasih kepada panitia secara khusus Departemen Penalaran dan Keilmuan yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki 16 departemen, satu kategorial wilayah, dan 5 tim kerja. Nah, salah satunya adalah Departemen Penalaran dan Keilmuan. Nah, dalam departemen ini kita berusaha untuk menghadirkan program-program yang berkualitas berkaitan dengan webinar, workshop ya, secara khusus tentang keilmuan akuntansi. Nah, kalau bulan yang lalu kita sudah membahas bagaimana perkembangan ilmu akuntansi. Nah, bulan ini topiknya ya, karena nuansanya di bulan Ramadan, topiknya juga menyesuaikan, yaitu akuntansi syariah. Ada 2 pekan ya. Pekan ini berkaitan dengan akuntansi syariah berbasis pesantren, pekan depan berkaitan dengan akuntansi wakaf. Harapannya kita baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa ya, saya yakin yang di sini hadir bukan hanya dosen tapi ada mahasiswa juga, akan memahami lebih dalam lagi bagaimana keilmuan akuntansi secara khusus akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren. Bagaimana pelaporan keuangannya ya, kemudian bagaimana akuntabilitasnya dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar, dan dengan resmi kegiatan webinar pada pagi hari ini yang diadakan oleh Departemen Penalaran dan Keilmuan dengan topik akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren, saya buka. Saya kembalikan kepada Bapak Joko selaku MC pada pagi hari ini. Terima kasih atas sambutannya Bapak Raffles Ginting. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Abdul Muiz. Kepada Bapak Abdul Muiz, dipersilakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinastain wala munyawatin wassalatu wassalamu ala sofi al-anbiya wassalin wa ala alihi wassobi ajmain. Hadirin sekalian, demi barokahnya acara webinar kali ini, marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan dan agama masing-masing. Bagi yang agama Muslim, izinkanlah saya memandunya secara Islam.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, kami tiada henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan webinar akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren. Tiada harapan dan tiada dambaan kami melainkan harapan barokah dan ridhomu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberikan manfaat dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin. Limpahkan kekuatan kepada kami, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan ini. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan selama mengikuti webinar kali ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amal yang Engkau terima selama kami mengikuti webinar kali ini. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Jadikanlah momen ini kegiatan webinar akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin kami, dan orang tua yang telah mendulu kami. Terimalah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muiz atas pemandu doanya. Sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi yang akan dipandu oleh Ibu Amanah Hijriah selaku operator. Mohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera zoom-nya kepada Ibu Amanah Hijriah. Silakan untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu eh, yang sudah open cam, kita mulai untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, karena hanya satu layar aja, jadi dicukupkan ya Bapak. Baik, Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti dari webinar ini, yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Maya selaku moderator. Ibu Dr. Maya sudah hadir ya Ibu di sini di Zoom. Sudah, Bapak, terima kasih. Baik, kepada Ibu Dr. Maya dipersilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin membacakan profil dari narasumber. Tadi belum ya Pak Joko ya? Mungkin bisa minta tolong di-share untuk profil narasumber. Apakah sudah ada? Mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Amana. Narasumber kali ini cukup kompeten ya untuk webinar kita hari ini, yaitu Dr. Dwi Sulistiani, MSA AKCE KKIA KRMP. Bisa minta tolong scroll ke bawah. Beliau adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sebagai auditor SPI dan juga Tax and Accounting Manager di Konsultan Akuntansi dan Pajak, trainer Olimpiade bidang ekonomi dan akuntansi. Latar belakang pendidikan beliau menempuh D3 di Universitas Brawijaya, D3, S1 dan S2 juga ya Bu Dwi ya di Universitas Brawijaya, dan S3 eh, di Universitas Erlangga yaitu S3 Ilmu Akuntansi. Penelitian beliau mempunyai, wah cukup banyak ya Bu Dwi ya, ada 50 artikel yang terakreditasi Scopus ataupun Sinta. Kalau dibaca mungkin sangat lama ya Bu Dwi ya, jadi cukup disingkat gitu ya. Beliau mempunyai 6 buku akuntansi, keuangan, dan tata kelola.
Mungkin cukup begini aja pembacaan CV-nya. Mungkin bisa langsung sesi materi aja Bu Amana. Terima kasih. Baik. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu Dwi hari ini? Baik, Mbak Maya, terima kasih. Senang sekali akhirnya kita Baik. dalam satu webinar ya Ibu. Biasanya kita sharing di UNER gitu ya. Oke, Iya, materi hari ini adalah tentang akuntansi keuangan syariah berbasis pesantren gitu ya. Di iya. mana pengelolaan keuangan pondok pesantren yang menerapkan prinsip akuntansi syariah dan standar akuntansi pesantren gitu ya Bu Dwi ya. Mungkin Mm-mm. untuk lebih jelasnya nanti akan diperjelas oleh Bu Dwi. Untuk Bu Dwi kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Suara saya jelas ya? Cukup jelas ya. Jelas Ibu. Oke, untuk share screen apakah sudah terlihat Bu Maya? Ampun Ibu, sudah. Ya, oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Ya, jadi yang ikut webinar hari ini benar-benar ingin menambah ilmu gitu ya, karena minggu-minggu harusnya enak tidur gitu ya, tapi masih semangat untuk belajar ya. Semoga ini juga dicatat sebagai amal ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan yang amal ibadahnya bisa dilipat gandakan. Baik, hari ini saya tidak memberi materi, tapi cukup sharing ya. Jadi kita sharing dan juga nanti mungkin bisa diskusi bagaimana sih perkembangan akuntansi keuangan syariah di Indonesia, terutama yang berbasis di pesantren ya. Saya juga beberapa kali melakukan penelitian di pesantren gitu ya. Ada pesantren yang salaf, kemudian ada yang kemudian juga sudah dikelola dengan modern gitu ya. Baik. Sebelum lebih lanjut, kita bahas mengenai apa sih definisi dari akuntansi keuangan syariah. Jadi di sini akuntansi keuangan syariah adalah sistem pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini didasarkan pada aturan dan prinsip dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas serta standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti DSAS, IAI ya, dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Nah, apa sih pentingnya akuntansi keuangan syariah untuk kita pelajari? Nah, pertama di sini adalah terutama bagi entitas syariah ya. Itu pertama yaitu mengenai kepatuhan syariahnya. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan syariah ya tadi Quran, hadis, ijma dan qiyas tadi. Kemudian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas ya. Meskipun itu lembaga syariah, tapi juga tetap harus transparan ya dan akuntabel untuk melakukan pertanggungjawaban. Sehingga donatur yang memberikan apa itu infak, sodako ataupun wakaf ya itu akan apa itu dapat menerima informasi dengan baik ya terkait dana yang telah diberikan digunakan untuk apa. Kemudian meningkatkan kepercayaan publik ya dengan adanya kepercayaan tersebut sehingga semakin banyak donatur yang akan memberikan dananya pada pondok pesantren. Kemudian juga terkait efisiensi dan profesionalitas. Nah, dengan menyusun laporan keuangan dengan lebih baik, maka akan bisa terukur, kemudian bisa dinilai kinerjanya, sehingga bisa tahu dari tahun ke tahun apakah kinerjanya meningkat ataukah turun. Kalau turun berarti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya, apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut. Selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini memiliki potensi yang sangat besar, apalagi di Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim. Ini merupakan suatu kesempatan gitu ya.
Namun yang kenyataannya yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, instrumen-instrumen keuangan Islam atau syariah itu mayoritas dikuasai oleh tetangga kita gitu ya di Malaysia gitu ya sekitar 60%-an. Kemudian ada di Timur Tengah, sedangkan kita itu hanya menguasai sekitar 8%-an. Sehingga itu merupakan satu potensi yang masih sangat besar gitu ya. Apalagi negara kita negara yang besar dengan penduduk yang banyak gitu ya dan mayoritasnya Muslim. Sehingga itu merupakan satu opportunity atau kesempatan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Tujuan akuntansi keuangan syariah di sini pertama yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan. Jadi bagaimana laporan tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Kemudian menjamin keadilan dan muamalah ya. Tentunya adil bagi donatur juga gitu yang telah memberikan sumbangannya sehingga harus juga diberi informasi ya bagaimana penggunaan dananya. Kemudian mendukung akuntabilitas sosial dan juga ibadah. Nah, di sini terkait pencatatan akuntansi dalam Quran itu disebutkan dalam ayat yang terpanjang di akuntansi, yaitu di Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa semua kegiatan yang bermuamalah ya, kegiatan muamalah itu harus dicatat. Nah, ini adalah dasar hukum dari akuntansi di dalam Islam. Jadi Islam tidak anti akuntansi ya. Akuntansi bukan ilmu istilahnya ilmunya orang modern, orang mungkin barat gitu ya. Tapi di Quran itu sudah disebutkan gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai Muslim juga harus mengikutinya ya, bagaimana kita harus mencatat setiap transaksi dengan bukti-bukti yang lengkap. Kemudian juga membantu pengelolaan zakat, infak, dan wakaf di sini ya. Kemudian memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi syariah. Tentunya ini sangat dinamis ya, sangat sering terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh IAI gitu ya untuk menjadikan akuntansi syariah ini menjadi lebih baik. Nah, prinsip dasar akuntansi syariah ini berbasis Al-Quran dan hadis. Tadi sudah saya sebutkan gitu ya di Al-Baqarah 282. Kemudian ada konsep keadilan. Jadi bagaimana suatu transaksi itu adil, maka memang harus dicatat gitu ya. Sehingga yang memberikan dana itu dia bisa ikhlas. Kemudian yang menerima juga melakukan laporan gitu ya sehingga terjadilah transparansi gitu ya dan juga pertanggungjawaban atau mas'uliyah. Nah, kemudian selanjutnya adanya larangan riba. Di sini tambahan atau kelebihan dalam transaksi keuangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, baik dalam bentuk utang maupun jual beli. Nah, kemudian juga gharar ya, di gharar. Jadi di sini ketidakjelasan, ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ini juga dilarang ya dalam Islam. Kemudian maisir, yaitu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau untung-untungan gitu ya, di mana satu pihak mendapat keuntungan tanpa usaha, sementara pihak lain mengalami kerugian. Nah, itu transaksi yang dilarang ya di dalam Islam. Nah, bagaimana sih karakteristik keuangan pesantren? Nah, di sini sumber dana dari pesantren ini diperoleh dari infak, yaitu pengeluaran atau pemberian harta di jalan Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah tanpa diharapkan imbalan. Sehingga donatur yang memberikan itu tidak akan bisa mengambil kembali ya, tidak seperti penyertaan modal di perusahaan di mana pemilik atau pemilik modal itu bisa mengambil kembali modalnya gitu ya. Nah, sedangkan di infak ini tidak bisa gitu ya. Jadi hanya cuma-cuma memberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya wakaf yaitu penyerahan harta benda untuk kepentingan umum atau sosial dalam jangka waktu yang tidak terbatas, di mana kepemilikan barang tetap tetapi manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Nah, misalnya wakaf berupa tanah gitu ya, ataupun bangunan ya yang digunakan untuk pesantren ya. Ini tidak bisa kemudian
nantinya digunakan atau dipindah alihkan, dialih fungsikan menjadi yang lain gitu ya. Kalau sudah diwakafkan untuk pesantren ya memang harus digunakan untuk pesantren, tidak bisa kemudian mau dipindah jadi mall misalnya. Nah, itu kalau sudah diatasnamakan yayasan pesantrennya, nah itu tidak bisa dilakukan meskipun itu oleh ahli waris ya. Kemudian zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul ya, serta diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu 8 asnaf ya, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, garimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya sistem keuangannya yaitu berbasis amanah gitu ya. Jadi di sini amanah atau dapat dipercaya, kemudian jujur. Nah, itu menjadi basis dalam keuangan pesantren. Maka kalau kemarin saya meneliti ya di beberapa pesantren, terutama pesantren yang salaf gitu ya, kadang mereka pencatatannya itu masih simple sekali gitu ya, bahkan masih belum pakai double entry gitu ya, ada yang masih menggunakan single entry gitu ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah amanah gitu ya. Mereka tetap melaporkan gitu ya berapa penerimaan, terus pengeluarannya itu untuk apa, begitu saja. Kemudian akuntabilitas kepada santri, wali santri dan juga masyarakat. Nah, ini tetap harus diberikan ya apa itu dari dana yang sudah masuk ya yang diberikan oleh donatur digunakan untuk apa saja gitu. Nah, akuntansi syariah saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah seperti murabahah, istisna, salam, mudarobah, musyarakah, ijaroh, tabaruk, suku, zakat, ward, serta wakaf di sini ya. Nah, sedangkan untuk standar akuntansi syariah ini ada namanya standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 di mana apa itu ada pergantian-pergantian ya nantinya. Nah, di sini adalah standar keuangan standar akuntansi keuangan syariah. Ini kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, ada PSAK 59 terkait akuntansi perbankan syariah, PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 terkait akuntansi murabahah, PSAK 103 terkait akuntansi salam, PSAK 104 terkait akuntansi istisna, 105 akuntansi mudharabah, 106 terkait akuntansi musyarakah, 107 akuntansi ijaroh, 108 akuntansi transaksi asuransi, dan mungkin nanti kita akan lebih fokusnya untuk di pesantren di PSAK 109 ya terkait akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Dan selanjutnya PSAK 110 itu terkait akuntansi suku ya. Nah, implementasi akuntansi keuangan syariah di pesantren karena dia hanya fokus untuk di infak sedekah di sini adalah penerapan di PSAK 109 ya, akuntansi zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam lembaga amil zakat ya. Di sini PSAK ini digunakan untuk mencatat, mengukur dan menyajikan laporan keuangan lembaga pengelolaan dana zakat agar transparan dan akuntabel. Nah, ini yang saya juga sebenarnya agak bingung gitu ya. Di sini kan kalau terkait pesantren itu sebenarnya kan mereka akan masuknya di laporan keuangan sebagai organisasi sektor publik gitu ya. Itu dasarnya tentunya ISAK 35 ya yang terbaru gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sebagai juga lembaga amil zakat, nah itu baru kemudian ada akan menerapkan sesuai PSAK 109. Nah, di sini oleh karena itu saya juga membahas mengenai ISAK 35 karena kaitannya dengan pesantren ya. Ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi non-laba. Termasuk di sini adalah yayasan, masjid, dan lembaga pendidikan berbasis agama ya. Di sini semua lembaga pendidikan, rumah sakit ya, termasuk juga pesantren di sini juga
menggunakan ISAK 35 yang kemudian digunakan bersamaan dengan PSAK 109 ya, karena terkait dengan penerimaan zakat, infak dan sodako gitu ya. Kemudian pembukuan berbasis syariah ya, di mana di sini tadi kita sudah bahas bagaimana prinsipnya dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Nah, selanjutnya karena ini fokus di pesantren, maka untuk bentuk laporan dan sebagainya ya, penyajiannya itu masuk di ISAK 35 ya, sedangkan untuk pengungkapan, kemudian pencatatan, pengakuan ya, di situ masuknya di SAK private ya, yang baru dulu SAK etap, sekarang kan SAK entitas private atau SAK IP ya. Nah, di sini ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35 ini adalah standar yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Ini dulu PSAK nomor 45 ya. Kemudian berubah ya di 2020 menjadi ISAK 35. Entitas yang dimaksud adalah organisasi yang tidak bertujuan mencari laba, tetapi beroperasi untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Nah, ISAK 35 ini memastikan bahwa laporan keuangan entitas non-laba itu tetap transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan ya. Dalam hal ini ada donatur, penerima manfaat, dan juga pemerintah gitu ya. Nah, entitas apa saja yang masuk dalam cakupan ISAK 35? Pertama, lembaga pendidikan ya, ada sekolah, universitas, pondok pesantren, kursusan gitu ya, tempat kursus ya. Kemudian lembaga keagamaan seperti yayasan masjid, gereja, wihara ataupun yang lain ya. Lembaga sosial dan kemanusiaan seperti panti asuhan, panti jompo, BAS atau LAS, lembaga wakaf gitu ya. Itu juga kombinasi ya tadi dari PSAK yang ada kombinasi dengan ISAK 35. Kemudian organisasi nirlaba lainnya ya, misalnya NGO, LSM dan lain sebagainya. Nah, karakteristik laporan keuangan pada entitas non-laba ini pertama adalah berorientasinya pada layanan ya, bukan laba. Ya, sehingga bagaimana yayasan ini, yayasan pesantren ini ya, biasanya bentuknya yayasan ya, itu bisa memberikan layanan gitu ya, yang terbaik gitu ya bagi santri ya dan juga pengguna yang lain. Kemudian pengelolaan dana dari donasi, hibah dan zakat. Nah, bagaimana pesantren ini banyak menerima dari donasi ya, juga hibah dan juga zakat yang diberikan oleh donatur. Kemudian kewajiban transparansi dan akuntabilitas ya, tentunya ini menjadi suatu kewajiban gitu ya bagi pondok pesantren untuk melakukan transparansi ya. Ini loh laporan keuangannya gitu ya. Kemudian sudah dilakukan pertanggungjawaban gitu ya. Nah, kemarin saya juga meneliti ada beberapa pondok pesantren yang sudah meskipun dia masih basicnya itu salaf, tapi juga sudah ada yang dikelola secara modern ya. Kemarin saya meneliti di Al Amin Perenduan ya di Madura gitu ya. Nah itu mereka sudah canggih ya, sudah memiliki sistem informasi manajemen ya, termasuk accounting system ya. Dia sudah punya software accounting gitu ya untuk melakukan transparansi tersebut dan bahkan itu juga diberikan kepada wali santri gitu ya, laporan tersebut ya secara periodik gitu ya. Itu mesti mereka akan mendapatkan laporan ya dana dari pondok pesantren tersebut gitu ya. Namun juga ada pondok pesantren yang kemudian masih kurangnya sumber daya manusia gitu ya, kurang SDM gitu ya, sehingga kadang yang megang laporan keuangan tuh ada lulusan apa itu kebanyakan ya lulusan sarjana agama gitu ya Mas Ian, sehingga masih masih belum tahu terkait standar akuntansi gitu yang diketahui ya udah menerima uang sekian kemudian dikeluarkan untuk apa, tapi ya masih melakukan transparansi dan akuntabilitas ya meskipun belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Nah,
Di sini penggunaan di pesantren itu tentunya dikombinasikan ya antara ISAK 35 mengenai entitas non-laba yang kemudian dikombinasikan dengan SAK entitas private ini terkait kalau ISAK 35-nya kan untuk penyajiannya saja, sedangkan yang lain ya pengukuran, pencatatan, pengakuan itu masuk di SAK entitas private gitu ya. Kemudian terkait pengakuan dan pengukuran aset, di mana di sini aset yaitu tanah dan bangunan ini menurut ISAK 35 ya. Pondok, fasilitas pendidikan, inventaris, serta dana yang diterima dari donatur dicatat sebagai aset ya. Kemudian kewajibannya itu adalah jika pondok pesantren memiliki utang, misalnya dari pinjaman atas pembangunan asrama atau pondok pesantren ya, harus dicatat sebagai kewajiban di sini ya. Pengakuannya bahwa pendapatan dana dari infak, wakaf atau hibah dicatat sebagai pendapatan non operasional, uang SPP santri ya, bisa menyebutnya ujroh, ada yang menyebutnya macam-macam ya, infak ya dan sebagainya. Dan biaya pendidikan lainnya ini dicatat sebagai pendapatan operasional karena sifatnya rutin ya. Kalau infak, wakaf dan hibah kan tidak rutin gitu ya. Kemudian bebannya gaji pengajar dan pengelola pesantren sebagai beban operasional. Biaya pemeliharaan ini masuk di beban perawatan. Kemudian untuk transparansi dan akuntabilitas, di sini penerapan ISAK 35 ini membantu pondok pesantren menyajikan laporan keuangan yang transparan ya, sehingga lebih akuntabel ya, baik dari pihak donatur, pemerintah maupun masyarakat. Nah, dengan penerapan ISAK 35, pesantren ini bisa lebih mudah dalam pengelolaan keuangan serta mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal. Jadi lebih banyak lagi yang akan apa itu memberikan dana gitu ya untuk donasi ya. Kalau misalnya transparan dan akuntabilitasnya bagus, tentunya donatur tidak segan-segan ya untuk menambahkan dananya ya pada entitas tersebut. Nah, sedangkan mengenai PSHK 109 di sini karena perpaduan ya. Kalau misalnya di pesantren tersebut dia juga merupakan badan amil zakat gitu ya. Maka untuk pengakuannya di sini penerimaan zakat diakui sebagai penambahan dana zakat. Penerimaan infak atau sedekah diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah. Jadi ada akun sendiri-sendiri. Penyaluran zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat. Dan penyaluran infak atau sedekah itu juga sebagai pengurangan dana infak atau sedekahnya. Nah, di sini pengukurannya zakat yang diterima dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima, jadi berapa jumlahnya. Yang diterima dalam bentuk non-kas diakui sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Misalnya nerimanya berupa beras gitu ya. Nah, itu berarti berapa ya beras kalau 3 kilo itu berapa nilai wajarnya gitu ya. Nilai pasar wajar ya. Penyaluran dana infak atau sedekah dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diserahkan. Kemudian yang dalam bentuk aset non kas diakui sebesar nilai tercatat ya. Tadi misalnya nilai tercatatnya diakui sebesar nilai pasar wajar berapa. Nah, itu yang diakui sebesar nilai tersebut. Nah, terkait penyajian dan pengungkapan, di sini pos dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal disajikan secara terpisah dalam neraca laporan posisi keuangan. Mungkin bingung ya, dana non-halal itu maksudnya apa? Nah, kadang kalau kita di perbankan kan ada bunga biasanya gitu ya. Nah, itu biasanya dimasukkan ya di dalam dana non-halal gitu ya. Biasanya kemudian dana tersebut tidak digunakan untuk pembiayaan, tapi biasanya kemudian disumbangkan atau diberikan kembali ya, karena itu kan istilahnya kita tidak bisa menggunakannya gitu ya, karena sesuai syariah. Kemudian laporan perubahan dana menggambarkan kinerja organisasi terkait penerimaan dan penggunaan dana selama periode tertentu ya. Jadi seperti apa perubahan dananya. Kemudian pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah sesuai dengan syariat Islam ya pengungkapannya. Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Ini prinsip ya untuk pengungkapannya. Jadi nanti kan masuknya kalau pengungkapan di CALK-nya ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, itu prinsip-prinsip pengungkapannya adalah seperti ini ya, sesuai syariat Islam.
Nah, ini ada SAS 2024 meskipun masih belum didok ya, tapi masih exposure draft di sini ya. Di mana di SAS 2024 terbaru ini ada draft exposure PSAK 414 tentang penurunan nilai aset keuangan syariah, DSAS terkini ke-16 2024 yang mencakup PSAK 413 dan ISAK 403, draft exposure PSAK 118 mengenai penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, sebenarnya agak kekurangan mungkin juga masukan gitu ya bagi IAI, mungkin IJMA gitu ya bisa memberikan masukan gitu ya. Jadi di mana standar-standar yang ada yang dikeluarkan oleh IAI ya itu hanya anggota yang bisa mengakses gitu ya. Jadi dan itu pun hanya bisa membaca ya. Saya sebagai anggota IAI juga, anggota utama ya di IAI itu hanya bisa membaca saja gitu ya. Jadi tidak bisa mendownload. Nah, jadi harus kalau perlu baca lagi kayak gitu ya. Jadi yang sampai berlembar-lembar itu sebenarnya kurang efisien gitu ya. Dan juga apalagi masyarakat umum gitu ya, misalnya pesantren yang mungkin juga mereka kurang yang kepakaran akuntansi gitu ya. Nah, itu sehingga agak kesulitan bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang baik gitu ya saat kemudian standarnya itu tidak dipublish gitu ya secara masif gitu ya, sehingga jika ada perkembangan terbaru itu agak kesulitan gitu ya. Nah, itu istilahnya kendalanya ya, tantangannya dalam apa itu penyusunan laporan keuangan. Nah, tadi yang baru tadi pendetailannya atau ininya yaitu DEPSAK 414 itu tentang penurunan nilai aset keuangan syariah. Ini akan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada 18 Desember 2024 ya kemarin. Kemudian DSAS IAI telah melakukan serangkaian kegiatan dengan pendapat dan diskusi terkait PSAK 413 dan ISAK 403. DSAS IAI ini telah mengambil beberapa keputusan tentatif terkait PSAK 413 dan ISAK 403. DSAS IAI sedang memfinalisasi ya PSAK 413 di sini. DSAS IAI sedang melakukan inventarisasi isu akuntansi terkait kontrak asuransi syariah, kemudian melakukan kajian terkait akuntansi wakalah investasi atau wakalah bi'al istismar. Kemudian juga membahas revisi atas PSAK 410 untuk diterapkan pada sukuk dengan beragam akad gitu ya. Cuman kemarin saya cek itu juga yang sudah disahkan ini masih apa itu belum ada ya di dalam apa itu anggota IAI itu kan kita kalau sudah ada standar baru gitu kan biasanya bisa diakses ya. Mungkin apa belum diupload gitu ya. Gitu ya. Ya untuk yang terbaru. Nah, selanjutnya untuk contoh laporan keuangan syariah di pesantren. Di sini ada beberapa laporan yang seharusnya digunakan ya. Saya bilang seharusnya karena tidak semua pesantren membuat ini gitu ya. Ada laporan posisi keuangan atau neraca ya, laporan aktivitas ini sama kayak laba rugi, kemudian laporan perubahan dana ini sama seperti kayak laporan perubahan ekuitas ya atau perubahan saldo laba kalau di PT. Ada laporan arus kas ini sama ya, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian kalau misalnya dia juga lembaga amil, ada laporan penerimaan dan penggunaan zakat infak serta wakaf gitu ya. Kalau dia juga lembaga tersebut. Nah, ini contoh jurnal transaksi. Ini misalnya ada penerimaan dana dari donatur, ya kita terima kas pada pendapatan dana donasi. Nah, kas di sini macam-macam ya. Bisa kalau misalnya ada rekening bank, ya langsung aja masuk ke akun banknya gitu ya. Nah, kemudian pembayaran gaji ustadz dan pegawai itu beban gaji pada kas gitu ya. Kemudian pembelian peralatan itu bisa langsung peralatan pada kas ya sama seperti transaksi pada umumnya ya. Untuk penerimaan biaya pendidikan dari santri kita bisa kas pada pendapatan SPP ya. Memang
Kalau untuk di sektor publik itu kan ada pendapatan itu ada yang terikat permanen gitu ya, biasanya yang kayak berupa wakaf misalnya tanah, nah itu kayak terikat permanen gitu ya. Kemudian ada yang terikat temporer, nah itu biasanya terkait kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi donasi atas suatu kegiatan tertentu yang itu ada masanya sehingga dia terikat tapi secara temporer aja atau sementara, dan kemudian ada yang tidak terikat. Nah, di SPP ini masuk yang tidak terikat gitu ya untuk klasifikasinya. Nah, ini adalah contoh dari laporan aktivitas ya. Tentu kita nyusunnya mulai dari laporan aktivitas dulu ya untuk mengetahui apakah terjadi surplus atau defisit ya. Nah, ini kalau di perusahaan kan laba atau rugi gitu ya. Nah, ini maka kalau di pondok pesantren kita masuknya di surplus atau defisit. Surplus itu kalau pendapatannya lebih besar, defisit kalau bebannya yang lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya laporan perubahan dana bersih atau aset neto ya atau ekuitas neto ya sama. Nah, itu untuk mengetahui berapa dana bersih atau aset neto ya atau ekuitas netonya. Nah, selanjutnya dari situ angkanya dana bersih masuk ke di laporan posisi keuangan ya atau yang lama namanya kan neraca gitu ya. Nah, itu sama ya aset, kemudian liabilitas dan juga aset neto ya. Jadi tidak ada ekuitas tapi yang ada aset neto untuk di apa organisasi sektor publik ya yang tidak untuk laba. Kemudian laporan arus kas ini bisa dengan menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung ya. Ada 3 aktivitas, aktivitas operasional, investasi dan juga pendanaan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan ini kalau dia juga merupakan lembaga amil gitu karena untuk mendirikan LAS atau BAS nah itu harus terdaftar juga gitu ya dan tidak semua pesantren itu merupakan LAS atau BAS gitu ya lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, kalau pesantrennya juga LAS kalau yang tadi adalah laporan bagi pondok pesantrennya ya atas operasional dia dalam menyelenggarakan pendidikan gitu ya. Pendidikan boarding school terutama ya tentunya kalau di pesantren ya. Nah, kalau misalnya dia juga sebagai entitas amil, nah ini adalah bentuk laporan posisi keuangannya ya. Di sini ada penyaluran infak ya, piutang penyaluran zakat, piutang penyaluran infak ini yang berbeda ya. Al-Hard, Al-Hazan ya ini berapa jumlahnya gitu ya. Aset ya, aset kelolaan ini juga ada yang mungkin tidak ada di perusahaan itu ya, itu adalah aset kelolaan ya. Kalau aset lancar, aset tetap, aset lancar sudah ada aset tetap, tidak berwujud dan juga ada aset kelolaan di sini apa yang dikelola. Nah, mungkin ada wakaf dari tanahnya misalnya oh ini bisa diwakafkan nanti hasilnya dibuat pesantren ya gitu. Nah, kemudian digunakan untuk misalnya bangun apa itu laundry atau mungkin mau bangun supermarket di situ sehingga kemudian hasil dari dana kelolaan tersebut bisa digunakan untuk operasional dari pesantren. Nah, itu bisa gitu ya. Tentu laporannya akan tersendiri gitu ya. Kalau seperti supermarket, kemudian laundry ataupun apa itu rental mungkin ya yang biasa dimiliki oleh pesantren gitu ya. Nah, itu penyusunan laporan keuangannya sudah bukan berdasar ISAK 35 tapi masuk di SAK entitas private gitu ya karena memang dia tujuannya mencari laba. Nah, di mana nanti labanya baru masuk ke pendapatan bagi pesantren yang akan nanti digunakan untuk pendanaan ya bagi operasional pesantren tersebut. Nah, ini di liabilitasnya juga ada ya, liabilitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Ini kalau di amil ya, kalau dia punya amil juga dia pesantren yang juga dia merupakan LAS atau BAS. Maka untuk LAS dan BAS-nya ada laporan tersendiri gitu ya. Kemudian ada aset neto, ini ada dana zakat, dana infak dan sedekah, serta dana amil. Ya, bentuknya seperti ini.
Kalau laporan aktivitas ini ada dana zakat, penghasilannya dari mana gitu ya, apakah dari pribadi atau dari perusahaan, berapa jumlahnya, bebannya ya 8 asnaf itu diberikan ya ke siapa saja gitu ya, totalnya berapa. Kemudian apakah surplus atau defisit gitu ya. Nah, itu zakat sendiri karena zakat hanya untuk 8 asnaf, tidak boleh untuk yang lain. Nah, sedangkan untuk infak dan sedekah, nah itu harus dilaporkan sendiri gitu ya. Beberapa apa saja infaknya ya, kemudian beban untuk penyaluran tersebut apa yang dibutuhkan. Kan begitu kan? Kita juga bayarin pegawai gitu kan untuk penyalurannya. Nah, itu juga masuk ya di beban gitu ya. Kemudian berapa saldo akhir. Nah, selanjutnya ada dana amil ya. Nah, ini kan dana amil dari penerimaan zakat itu kan berhak menerima ya amil ini yang membagikan zakat. Nah, sehingga dana amil ini juga kemudian dari las atau bas tersebut itu juga harus dilaporkan dari dana amil tersebut digunakan untuk apa? Oh, bayari pegawainya yang mungkin membagi-bagikan zakat misalnya gitu ya, ataupun beban lain operasional, misalnya bayar listrik, telepon, air yang untuk kantor dari las atau bus yang ada tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya tantangan dan dalam implementasi akuntansi keuangan syariah di pesantren. Nah, ini saya sudah singgung tadi ya. Pemahaman yang masih terbatas terkait ISAK 35 PSAK 109 ya di kalangan pengelola entitas non-laba dan syariah. Ini benar-benar ya masih kurang gitu ya pemahaman mereka. Mungkin kalau di perusahaan itu mereka masih punya tenaga-tenaga ahli di bidang akuntansi gitu ya. Tapi kalau untuk di entitas non-laba itu ya, mereka kadang tidak punya kemampuan untuk membayar profesional di bidang akuntansi gitu ya. Nah, itu yang kemudian mereka akhirnya menyusun laporan keuangan ya yang mereka tahu aja gitu ya. Kadang tidak sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Kemudian juga keterbatasan teknologi di pesantren ya. Tidak semua pesantren memiliki sistem informasi akuntansi ya. Dari beberapa pesantren yang saya teliti ada yang sudah punya yang bagus ya, punya software akuntansi, ada yang benar-benar masih apa manual gitu ya, masih menggunakan Excel gitu ya. Mereka tidak punya software gitu ya. Bahkan ada yang masih dicatat gitu ya, pakai buku folio, kertas folio gitu ya, buku yang gede itu ya. Nah, di sini kurangnya regulasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Nah, ini penerapannya juga istilahnya belum menjadi kewajiban yang strict yang nanti kalau enggak melakukan ini dapat punishment apa gitu ya. Sehingga mereka ya udah sesuai kemampuannya saja gitu ya. Kemudian untuk solusi dan rekomendasi di sini perlunya adanya pelatihan bagi pengelola keuangan pesantren ya mungkin kalau ada dana pengabdian atau mungkin penelitian bisa Bapak Ibu meneliti ya terkait di pondok pesantren gitu ya gimana yang masih belum banyak meneliti kalau khususnya terkait keuangan ya dan akuntansi itu masih belum banyak yang meneliti ya di pesantren. Mereka masih perlu untuk pendampingan ya bagaimana menyusun laporan keuangan di pesantren. Kemudian juga adanya digitalisasi akuntansi berbasis syariah. Nah, mungkin bisa kalau mungkin kalau yang dapat pengabdian kemudian bisa kolaborasi dengan orang IT gitu ya untuk membuatkan software gitu ya di pesantren misalnya. Nah, itu bisa. Eh, Mereka juga sangat membutuhkan itu ya. Kemudian kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Nah, ini bisa kita misalnya melakukan kolaborasi dengan bank-bank syariah gitu ya ataupun lembaga finance yang selain bank ya, non-bank ya kan banyak juga yang syariah ya. Nah, itu untuk kemudian bagaimana mengembangkan pesantren ini ya supaya dikelola dengan lebih baik ya, lebih profesional. Nah, di sini kesimpulannya bahwa akuntansi keuangan syariah ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pesantren. Implementasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat sehingga mereka akan mau berdonasi lebih banyak lagi.
Kemudian dibutuhkan komitmen dari semua pihak secara berkelanjutan gitu ya, termasuk juga kita sebagai akademisi gitu ya, untuk bagaimana ikut membangun pesantren. Kemudian di sini ISAK 35 ini memberikan pedoman transparansi dan akuntabilitas bagi entitas non-laba. PSAK 109 ini memberikan pedoman transparansi dan akuntabilitas bagi entitas syariah. Sedangkan pondok pesantren ini menggunakan kombinasi dari ISAK 35, PSAK 109, dan SAK entitas private ya dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian implementasi yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder. Nah, mungkin kalau yang minggu depan nanti akan lebih fokus di PSAK 109 ya, karena kan bahasanya mengenai akuntansi wakaf. Nah, kalau itu memang fokusnya di PSAK 109. Nah, kalau di pesantren ini memang kombinasi ya, nano-nano, karena dia sebagai organisasi sektor publik, sehingga dia harus melakukan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Kalau dia juga sebagai lembaga amil, zakat, infak, dan sodako, dia menggunakan PSAK 109, dan SAK entitas private ini untuk pengakuan apa itu pengukuran dan pencatatan ya yang dan pengungkapan ya untuk di pondok pesantren itu ya. Jadi kombinasi dari beberapa standar gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga kadang juga jadi agak bingung di sini ya yang pelaksana di pesantren ini. Nah, ini adalah beberapa karya saya dengan objek pondok pesantren. Di sini pertama itu ada di jurnal akuntabilitas ya, yaitu peningkatan akuntabilitas publik melalui sistem informasi akuntansi pada pondok pesantren Salafiyah. Nah, di sini pondok pesantren Salaf ya. Nah, ini saya meneliti pesantren Salaf yang ada di Malang ya, yang dipimpin oleh Yai Marzuki. Kemudian selanjutnya ada akuntansi pesantren sesuai SAK etap dan PSAK 45. Ini karena masih saya menelitinya sebelum 2020 ya. Jadi masih belum ISAK 35 gitu ya. Dan SAK-nya juga masih SAK etap. Nah, kalau yang sekarang terbaru kan menjadi SAK EP ya atau entitas privat. Nah, ini dimuat di jurnal Aksar. Ya, ini sebenarnya ini objeknya sama dua ini. Termasuk yang satu ini juga. Nah, ini jadi saat saya meneliti di satu tempat kemudian menjadi 3 paper ini ya. Akuntansi pondok pesantren dalam meningkatkan akuntabilitas publik ya. Jadi di sini lebih banyak ke teori-teorinya ya. Kalau ini aplikatifnya itu ada di sini. Nah, kemudian penelitian yang saya lakukan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan ya di Madura, di situ juga ada terkait reconstruction of school operational assistance. Jadi di sini dana bos ya, bagaimana menyusun dana bos gitu ya. Kemudian apa melakukan rekonstruksi gitu ya. Di sana seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada transformasi yang dilakukan oleh pondok pesantren modern di sini ya. Ini juga di pondok pesantren Al-Amin ya, di mana mereka sudah lebih canggih gitu ya dibandingkan yang salaf yang sebelumnya ya, di mana sudah ada software akuntansi dan ada sistem manajemennya ya, di mana sampai santri masuk apa enggak itu kan finger ya itu langsung terlaporkan ke wali santrinya gitu ya. Jadi wali santri itu akan tahu perkembangannya dan juga termasuk laporan keuangan itu juga langsung didistribusikan pada masing-masing nomor ya, nomor WA ya dan juga email yang tertera ya pada pendaftaran. Pada saat pendaftaran. Nah, kemudian di sini terkait sistem informasi akuntansi ya. Ini apa kas masuk ya di boarding school itu seperti apa gitu ya. Nah, baik demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan sekali lagi ini hanya sharing dan diskusi. Saya juga mohon masukan kalau misalnya ada apa itu yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, mungkin ada yang terbaru lagi karena memang akuntansi ini sangatlah dinamis gitu ya sehingga kadang itu perubahan-perubahan itu kita kalau pas miss gitu ya nggak ngikutin gitu ya tiba-tiba ada yang baru aja gitu ya.
Terima kasih. Baik, itu Bu Maya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas sharingnya gitu ya Bu Dwi ya. Di sini Ya, menyimpulkan tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Dwi bahwa pada dasarnya prinsip dasar akuntansi syariah itu berbasis Al-Quran dan hadis dan juga berkonsep keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban atau mas'uliyah. Lalu ada larangan riba, gharar, ketidakpastian, dan maishir. Lalu karakteristik keuangan pesantren, sumber dana dari infak, wakaf, zakat, dan sistem keuangan berbasis amanah. Lalu akuntabilitas kepada santri, wali santri, dan masyarakat. Lalu ada karakteristik laporan keuangan entitas non-laba, yaitu berorientasi pada layanan bukan laba, pengelolaan dana dari donasi, hibah, zakat, dan lain-lain, kewajiban transparansi dan akuntabilitas, ISAK 35 dikombinasikan dengan SHK entitas privat. Lalu di sini Bu Dwi sudah banyak karyanya Bu Dwi ya tentang pondok pesantren, jadi sudah tidak diragukan lagi memang Bu Dwi ini eh, apa ya menguasai gitu mengenai laporan keuangan pondok pesantren. Sudah ada 6 karya gitu ya Bu Dwi ya. Alhamdulillah nanti insya Allah akan bertambah lagi ya Bu Dwi mengenai Allah. pesantren gitu. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab mungkin bisa langsung menyalakan audionya atau bisa ditulis dalam kolom chat. Oh, ini sudah ada Bu Dwi, mohon izin. Ya. Ini Ibu Dr. Rini Jeffrey, selamat pagi Bu Rini. Izin bertanya, yang pertama, contoh pengelolaan usaha laundry yang dimiliki pesantren disusun berdasarkan SAK etap dari sisi perpajakan pengelola laundry bagaimana Ibu, sedangkan laundry dan pesantren dalam satu naungan atau nama yayasan. Yang kedua, dana dari laundry yang masuk ke pesantren dicatatkan sebagai apa dari sisi pencatatan ISAK 35 pesantren dan bagaimana dicatatan keluar dari sisi laporan laundry SAK etap. Mungkin langsung dijawab Bu Dwi. Ya, ya satu-satu ya mungkin ya. Oke, jadi di sini pertama mengenai contoh pengelolaan usaha laundry ya di sini untuk perpajakannya ya. Nah, karena di sini laundry itu kan profit oriented ya. Jadi banyak ya kita kalau lihat pesantren yang besar-besar itu ya, ada yang di daerah Precet itu kan gede banget ya omsetnya itu sampai miliaran gitu ya tiap bulannya gitu ya. Nah, itu mereka kombinasi ya. Jadi yang untuk apa itu profit centernya ya dia kan biasanya kadang memiliki beberapa profit center. Misalnya dia punya laundry, dia punya juga supermarket, dia juga punya rental eh, apa itu mobil, juga biro umroh atau haji. Kadang itu yang dimiliki ya di pesantren itu seperti itu. Nah, karena di sini profit oriented, ya dia harus mencatatnya ya menggunakan SHK yang profit oriented ya, yang seperti perusahaan pada umumnya ya menggunakan kalau dulu SHK etap, kalau sekarang namanya kan SHK entitas private ya diganti ya. Ada beberapa perubahan dari SHK etap ke entitas private ya terkait pengukuran dan sebagainya. Nah, maka di sini tetap nyatetnya ya adalah sesuai dengan laporan keuangan yang ada di entitas private gitu ya, yang tujuannya mencari laba. Nah, gitu. Nah, dari entitas tersebut, nah biasanya kan kemudian dia menggunakan apa? Misalnya bentuknya CV kalau untuk semua, jadi kayak holdingnya gitu ya. Jadi pesantren, misalnya kayak kita di universitas pun, misalnya BLU gitu ya, dia kan kadang punya holding ataupun PN yang PTNBH itu mereka kan punya boleh gitu ya punya perusahaan kalau yang PTNBH ya kalau di BLU kan masih holding istilahnya begitu ya. Nah,
pesantren juga begitu. Misalnya di sini dia punya yayasan, dia kemudian bisa punya CV atau PT, ya, di mana dia dari mungkin wakaf produktifnya itu dimasukkan untuk yang entitas yang profit oriented tadi, yang kemudian di mana apa itu di kepemilikannya oleh yayasan, tapi dia pengelolaannya adalah secara private gitu ya, bentuknya CV atau PT gitu ya, sehingga di situ laporan keuangannya ya harus kemudian menghasilkan laba ya, labanya berapa. Kemudian terkait perpajakan ya sesuai pajak, sesuai perpajakan. Kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar, berarti dia pakai pajak UMKM ya yang 0,5% dari omset. Kalau sekarang kan masih dapat free kalau misalnya omsetnya kurang dari 100 juta ya setahun itu tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau lebih dari itu dan kurang dari 4,8 miliar kena pajaknya 0,5% ya. Mudah-mudahan tidak berubah ya. Ini soalnya ada indikasi sepertinya itu akan berlaku hanya sampai 2025. Jadi nanti 2026 itu sudah tidak berlaku lagi ya terkait pajak UMKM yang 0,5% itu. Ya kita lihat aja nanti ya, kan masih 2026. Nah, kalau misalnya omsetnya lebih dari 4,8 miliar ya berarti sesuai yang pasal 17 ya. Jadi ada sebesar 22%. Kalau omsetnya kurang dari 50 M ya dapat potongan 50%. Kalau misalnya tidak ya di atas 50 M omsetnya dalam 1 tahun ya langsung 22% dari laba. Ya, dari laba. Kalau yang tadi 0,5% dari omset itu terkait pajaknya ya. Nah, nanti setelah kemudian laba itu diterima, nah kemudian laba itu masuk ke yayasan. Jadi labanya yang masuk ke yayasan. Nah, masuk kemana? Masuk di pendapatan yang tidak terikat, gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk operasional oleh pondok pesantren tersebut. Nah, karena di sini pesantren bentuknya yayasan yang tujuannya tidak mencari laba, maka bukan merupakan objek pajak untuk di yayasannya. Gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti atas penggunaan dana dari pendapatan hasil tadi gitu ya. Nah, itu tinggal pernyataan aja misalnya surplusnya akan digunakan untuk apa? Misalnya bangun gedung baru atau mungkin membeli komputer atau membeli apa gitu ya. Jadi untuk organisasi sektor publik itu bukan merupakan objek pajak atas surplusnya, tapi ada syaratnya selama itu kemudian digunakan kembali untuk membiayai apa itu pesantrennya misalnya begitu entitasnya, organisasinya. Jadi tidak boleh kemudian atas hasilnya kemudian dibagi ke pengurus gitu, tidak boleh. Pengurus hanya berhak atas gaji kan begitu ya. Tidak ada namanya prive atau dividen seperti di perusahaan. Nah, itu bedanya gitu ya. Terus kemudian dana dari laundry yang masuk ke pesantren dicatat sebagai apa? Tadi sudah ya. Bagaimana dicatat keluar dari sisi laporan laundry SAK etap. Nah, kalau di SAK etapnya ya seperti biasanya ya seperti perusahaan pada umumnya. Nah, seperti itu nyatatnya karena kalau yang di laundry itu kan profit oriented. Nah, itu memang harus kita bedakan SAK-nya makanya campur-campur ya di pesantren. Mereka juga harus pakai SAK entitas private untuk di profit center yang mereka miliki gitu ya. Oke, itu Bu Maya saya kira. Mungkin kalau ada tanggapan monggo. Eh, Baik, ini dari Bu Rini, Bu Dwi, makasih Bu. Artinya untuk unit orientasi profit wajib dibentuk entitas baru atau terpisah dari entitas yayasan utama ya Bu. Laba yang dikeluarkan laundry di catatan di mana Ibu? Tabe. Itu mungkin bahasa Makassar ya. tapi itu apa? Terima kasih gitu ya, tapi bukan. Silahkan. Oke, sebentar saya tadi ya saya baca biar saya lebih jelas. Izin gitu Ibu. Bu Ya, Dwi. di sini makanya untuk unit orientasi profit ya entitas itu akan lebih baik Bu. Jadi misalnya mau apa bentuknya? Apakah
Kalau perorangan kan tidak mungkin ya, CV ataukah bentuknya PT, sehingga ada lembaganya gitu ya, itu akan lebih mudah. Jadi misalnya CV ini bergerak di bidang apa saja gitu ya. Nah, itu yang semuanya tadi profit center yang dimiliki oleh pesantren tadi itu masuk di dalam situ ya. Nah, di dalam itu gitu ya. Itu akan apa itu lebih baik gitu ya. Tentunya nanti juga laporan CV-nya itu akan sendiri kalau di SPT pajak gitu ya. Yayasannya akan sendiri. Ya, ya yang masuk di yayasan hanya keuntungan atau labanya. Laba yang dikeluarkan laundry dicatat apa? Ya laba ya tetap dicatat laba. Maksudnya saya agak bingung juga ini pertanyaannya. Jadi ya laba tetap laba Ibu dicatatnya gitu ya. Nah nanti kalau di yayasannya mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan atas laba profit center misalnya. Nah itu mungkin bisa dibedakan kalau misalnya profit centernya punya banyak gitu, ada beberapa bidang gitu ya. Nah itu bisa digunakan ya sendiri-sendiri misalnya akunnya gitu. Dari sisi pencatatan di CV laundry-nya di saat laba itu dikirim ke yayasan pengeluaran itu oke. Nah, jadi kalau untuk pengambilannya kan ya sama kayak misalnya kalau misalnya CV berarti kan bentuknya prive ya pengambilannya. Nah, kalau misalnya dia PT berarti pengambilan atas laba kan namanya dividen. Nah, itu tergantung dia bentuknya apa, CV apa PT gitu ya. Sehingga pengambilan atas labanya ya sama seperti biasanya ya dicatatnya berarti ada prive ya dari pengambilan pemilik di sini kan yang menyetorkan modalnya kan di ini ya pondok pesantren gitu ya. Jadi ya tentunya privenya pemiliknya adalah yayasan gitu ya, yayasan gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada lagi Bu Maya? Ya, ini dari Bapak Heri Respati, Ibu Dwi. Hmm. Bertanya, PSAK 109 bukannya mengatur mengenai instrumen keuangan. Monggo Bu Dwi. Oke, ini tadi saya sudah sajikan ya macam-macam PSAK di sini. Jadi kalau instrumen keuangan itu ada PSAK-nya macam-macam ya di sini. Jadi misalnya kalau terkait istisna itu ada 104, mudharobah itu 105, 106 itu musyarakah. Kalau ijarohnya itu 107. Jadi kalau 109 ini memang fokus biasanya dipakai untuk lembaga amil zakat dan sodako, Bapak. Jadi khusus untuk bagaimana pencatatan untuk zakat, infak dan sodako gitu ya. Itu khusus di PSAK 109. Sedangkan untuk suku, nah ini kan juga instrumen keuangan ya. Itu masuk di PSAK 110. Nah, kalau misalnya perusahaan mengeluarkan akadnya suku dengan akad mudharobah atau musyarakah. Nah, itu berarti harus juga ngikutin PSAK kalau mudharobah 105 kalau mau buat akad ya. Kemudian 106 ini kalau untuk yang musyarakah. Jadi memang ini lebih rigid lagi ya. Jadi standar akuntansi keuangan syariah ini didetailkan lagi. Mungkin kalau kayak organisasi nirlaba itu pakainya ISAK 35 udah gitu aja ya. Semua organisasi nirlaba pakai itu. Tapi kalau yang syariah ini memang disendiri-sendirikan gitu ya untuk apa itu setiap standar itu membahas sendiri-sendiri mengenai lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau untuk yang saya kenapa milih 109 ini yang kemungkinan dipakai. Kalau di pesantren itu mereka masih belum punya suku, belum menggunakan kayak mudharobah musyarakah karena mereka bukan lembaga keuangan gitu ya. Kecuali mereka punya BPR. Ada juga soalnya pesantren yang punya BPRS ya. Bank apa itu Bank Rakyat itu ya. Nah, BPR yang syariah. Nah, itu mereka juga harus ngikutin ini kalau menggunakan akad-akad gitu ya. Nah, kalau punya bank, nah mereka harus pakai ini. Kalau pakai salam misalnya akadnya berarti pakai yang 103. Kalau
dia pakai murabahah berarti 102. Nah, ini tergantung kebutuhan ya Bapak. Ini sepanjang yang saya tahu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang baru, Bapak mungkin bisa share gitu ya materi atau mungkin standar yang baru. Ini yang sepanjang yang saya tahu, yang itu masih ini. Tapi sebenarnya ada untuk perubahannya itu tadi, bentar ya, perubahan. Nah, ini untuk yang perubahan nanti ada yang 414 ini untuk penurunan aset ya. Kemudian ada 413 dan 403 ini ya. Ini juga apa itu terkait asuransi syariah ya. Di sini juga terkait suku itu juga ada perubahan di sini ya. Yang nah, ini juga ya untuk aset keuangan syariah. Nah, ini sepertinya yang ada perbaikan itu masih yang terkait dengan apa yang punya organisasi ini ya, finance ya, keuangan syariah gitu ya. Tapi kalau untuk yang amil tadi yang terkait memuat zakat, infak dan sodako, ini sepertinya tidak dalam kapasitas yang ada perubahan. Nah, ini kan draft exposure yang 2024 yang dirubah ini ya terkait asuransi dan juga apa itu produk-produk keuangan syariah sepertinya yang dirubah. Itu Bu Maya, apakah ada lagi? Baik, bagaimana Bapak Heri Respati? Mungkin ada tanggapannya, bisa dilanjut di kolom chat atau langsung ngobrol dengan membuka speakernya. Ya, Selanjutnya monggo Pak. Nggih. dari Bu Nestri Budui. Mm-mm. Apabila pesantren tersebut ada atau memilih sekolah atau madrasah dan madrasah tersebut mendapatkan dana BOS dari pemerintah, sebaiknya dilakukan bagaimana? Apa dicatat di pesantrennya atau dicatat penerimaan di madrasahnya? Dan bagaimana pengakuannya? Sedangkan dana BOS tersebut kan juga harus dipertanggungjawabkan tersendiri. Mohon izin, terima kasih. Oke, nah ini kan nano-nano jadi ya terkait dana BOS. Nah ini kan standarnya kan dia dari APBN atau APBD ya, sehingga dia kan pakainya SAP ya, standar akuntansi pemerintahan, di mana dana BOS ini memang dilaporkan sendiri gitu ya, terkait ya masuk di BIOS itu ya, memang di aplikasi. Nah. Jadi yayasan itu kan membawai macam-macam gitu ya. Jadi biasanya memang seperti itu Ibu. Yayasan itu dia punya di dalamnya gitu ya, punya MI misalnya gitu, MTS, kemudian MA. Kemudian kadang juga ada yang punya universitas misalnya kayak Gontor, itu kan punya universitas ya, Al-Hikam di Malang ini juga punya sampai universitas. Jadi punya sekolahan. Maka mereka harus nyusun laporannya dulu di sekolahan-sekolahan gitu ya. Dana bosnya juga berdasarkan sekolahnya masing-masing. Karena apa? Dana bos ini kan pendanaannya berbeda. Kalau misalnya SD sama SMP atau MTS ya, MI, MTS gitu ya, dan setaranya gitu ya, itu kan pakai pendanaannya dari bosnya kabupaten, kota gitu ya. Sedangkan untuk yang MA itu masuknya di provinsi, bos provinsi. Jadi APBN yang tingkat provinsi ya, bos tingkat provinsi. Itu kan ada berbeda, sehingga mereka juga melaporkannya juga di aplikasi yang berbeda gitu ya, sesuai dengan asal pendanaan tersebut. Jadi harus ngikutin dana bos ya harus dilaporkan sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah untuk melaporkan gitu ya. Nah, terus kemudian kan selain dana bos juga ada SPP. Nah, itu yang dilaporkan oleh sekolahan. Misalnya nih MI, laporkan sendiri dapat pendanaan dari dana bos sekian, dapat dari SPP sekian, dari misalnya kalau ada hibah atau donatur sekian. Kemudian ini laporan total ya keseluruhan pengeluarannya untuk apa saja keseluruhan ya dilaporkan MI bikin sendiri. Nanti MTS bikin sendiri gitu ya. MA bikin sendiri. Nah, ini nyusunnya pakai apa? Pakai ISAK 35 sendiri-sendiri karena mereka kan organisasi nirlaba. Jadi pakai ISAK 35 kalau dulu PSAK 45 ya.
Nah, setelah nyusun sendiri-sendiri, baru kemudian dikonsolidasi ya, dimasukkan ke yayasan untuk sama bagian keuangannya yayasan dikonsolidasi untuk keseluruhan sekolah-sekolah yang ada di bawah yayasan tersebut, gitu ya Ibu. Jadi bos dilaporkan sendiri, sementara di sekolahan melaporkan yang keseluruhan, tidak hanya yang bos, tapi juga selain bos biasanya kan mereka juga menerima ya dari wali santri atau mungkin bahkan punya donatur yang lain gitu ya dari sekolahan. Jadi istilahnya yayasan itu seperti holding gitu ya, seperti induk perusahaan yang di bawah-bawahnya ini punya sekolah-sekolah dan dia juga punya yang profit center tadi, misalnya punya CV juga yang dia mengambil atau memang tugasnya nyari duit gitu ya, yang nanti kemudian disetor ke yayasan gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya itu profit oriented, saran saya kalau di pesantren pakainya CV saja. Kenapa kok CV? Atas pajak pengambilan prive itu kan bukan merupakan objek pajak, jadi tidak kena pajak. Tapi kalau pengambilan dividen kena pajak final 10%. Nah, kalau PT, sehingga lebih baik kalau saya ya sarannya itu kalau yang profit centernya pakainya CV saja gitu ya, sehingga pengambilan prive atas labanya itu tidak kena pajak. Nah, setelah masuk di yayasan itu juga nggak kena pajak, bukan objek pajak juga, karena kan digunakan bukan tujuannya mencari laba ya, lebih ke pelayanan. Seperti itu. Apa mungkin sudah jelas? Monggo kalau masih belum bisa diskusi. Ya, monggo Bu Nestri kalau ada tanggapan bisa dilanjutkan di kolom chat atau membuka speakernya. Selanjutnya, ini cukup menarik Bu Dwi ya. Jadi masih pertanyaan sebentar Ya. dari Ibu atau Bapak Catur ini ya. Izin tanya Ibu, bagaimana membangun kesadaran pengelola pesantren untuk menerapkan pedoman akuntansi pesantren dan aplikasi pesantren. Kami dapat di PKM menawarkan aplikasi untuk pesantren. Banyak yang menolak dan sebagian tidak merespon. Hanya beberapa yang menerima, itu pun prosesnya lambat. Silakan Ibu. Oke, ya, memang itulah bedanya Bapak Ibu. Jadi budaya di pesantren yang mungkin Bapak Ibu menawarkannya di pesantren yang salaf, gitu ya. Pesantren salaf ini kan mereka itu apa? Mungkin kalau ekstrimnya nyebutnya kuno, sebenarnya bukan kuno ya. Ilmunya itu ilmu yang bagus ya. Ilmunya itu benar-benar apa itu memang bisa mengajarkan santri untuk benar-benar tawaduk pada orang tua, pada kiainya, ya benar-benar mungkin kalau jalan jongkok gitu ya, benar-benar sopan santunnya itu terjaga. Nah, tapi memang kelemahannya di sini ada termasuk juga pengelola atau kiainya itu memang kadang itu kalau di pesantren yang salaf itu memang mereka tidak agak sedikit menolak perubahan atau modernisasi gitu Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa mereka memang itulah kelebihan mereka. Kita tidak bisa menjudge mereka gitu ya karena memang kelebihannya itu dengan tidak sesuai standar, tidak pakai aplikasi bla bla bla, itu loh nggak ada yang korupsi gitu loh. Lah kita BUMN yang segitu gedenya, ada dewan komisaris, dewan direksi, malah korupsinya besar-besaran ya kan. Itulah yang mereka menjadi kelebihan mereka. Karena apa? Amanah itu menjadi satu dasar. Jadi donatur pun akan pasti percaya gitu ya pada kiainya. Karena apa? Mereka sudah nggak mungkin akan membohongi istilahnya gitu ya. Dan yainya juga itu nggak mungkin uangnya itu bakal dimakan sendiri. Bahkan kalau di pesantren salaf yang saya lihat, itu santri itu nggak pernah namanya ditagih SPP. Gitu ya. Sudah makan gratis, tidur gratis gitu nggak pernah ditagih. Jadi benar-benar pesantren itu mencari dana dan kebarokahan itu yang saya agak memang benar-benar salut ya, barokah. Jadi kok kayak uangnya itu nggak terlalu besar, tapi benar-benar para ustadz itu makannya itu ngikut di situ gitu ya. Jadi mereka diminta untuk mengelola itu, jadi masak. Jadi misalnya makan siang, ini hari ini waktunya Ustadz A, maka bojone Ustadz A ini yang masak untuk wong sak santri semua ini, gitu ya. Nah itu keluarganya Ustadz A, maka bakalan ikut makan di situ, gitu ya.
dengan uang hanya bahkan uang untuk makan sekali makan itu kalau tidak salah kemarin itu masih 5.000 sampai 10.000 sekitar itu sekali makan itu dan itu dapat apa itu sudah layak makannya gitu ya dengan angka nominal seperti itu ya jadi santrinya juga yang bantu mereka untuk masak itu juga bantu gitu ya nanti ada yang kemudian nanam apa di pesantren tersebut itu yang kemudian dimasak. Nah, sisi kebarokahan itu sehingga catatannya bukan mereka tidak nyatet ya, mereka tetap nyatet, tapi kayak cuman single entry itu loh. Pendapatan itu neng dia apa dapat dari mana saja. Terus habis itu pengeluaran itu di kolom-kolom gitu. Gaji tangga berapa ya kan, perlengkapan berapa. Nih bahan apa itu terus yang lain misalnya untuk biaya-biaya yang lain itu berapa itu mereka ada laporannya, tapi mereka tidak sesuai dengan standar yang berubah-berubah gitu ya. Kadang orang juga bingung gitu loh, apalagi yang tidak ada background akuntansi. Kadang yang punya background akuntansi aja nggak ngikutin gitu ya, tidak fokus di situ. Kadang juga nggak ngikutin kalau standarnya sudah berubah lagi gitu ya. Nah, saran saya Bapak, jadi Pak Catur, kalau memang kepingin memberikan yang apa tadi itu yang memberikan aplikasi. Nah, itu dilihat dulu pondok pesantrennya. Ya, mungkin yang lebih open ya, pondok pesantren yang terbuka. Nah, kadang mereka itu kalau kalau kayak mau dimasukin yayasannya agak agak keberatan gitu karena yayasan itu yang pegang kiainya langsung, ya. Nah, Bapak bisa masuknya lewat sekolahannya. Ya, bisa lewat sekolahnya. Jadi kan mereka biasanya kadang punya sekolah-sekolah ya, MI, MTS. Nah, mungkin yang dikasih yang situ dulu kalau misalnya memang pesantrennya keberatan. Atau Bapak cari pesantren yang memang sudah modern, yang sudah open minded gitu ya. Nah, kalau yang salaf ini memang mereka kelebihannya yaitu Pak. Dan justru itu yang memang kita harus pertahankan juga ya pondok-pondok salaf itu yang mengkaji kitab-kitab lama ya kitab kuning kitab-kitab lama yang itu sangat bermakna ya. Nah itu memang harus tetap kita pertahankan ya. Selain kemudian juga ada pondok pesantren modern dan sudah juga banyak sudah ya. Nah kalau modern tuh biasanya masih open Pak, masih mau kalau misalnya mau dibuatkan aplikasi dan sebagainya. Dan juga misalnya untuk masuk ke dalam kita punya kenalan ya channel untuk kenal itu memang penting ya Pak untuk bisa masuk. Kita itu mau ketemu Yai itu loh susah Pak. Ya kan? Nah, itu ya Pak kita ketemu Yai itu lebih susah daripada ketemu pejabat ya kan? Jadi karena mereka itu benar-benar karisma dan benar-benar dilindungi sama santrinya gitu ya. Jadi beliau juga punya kesibukan yang ekstra gitu ya. Kadang juga mereka memang tidak mau untuk istilahnya kayak populer gitu ya, gitu ya, memang seperti itu. Jadi benar-benar memang milih-milih untuk ketemu. Jadi makanya memang channel untuk ke dalam untuk bisa kenal orang dalam. Nah, ordal. Nah, ini sangat penting Pak untuk kemudian agar masuknya nanti untuk pengabdian itu menjadi lebih mudah. Gitu Pak. Itu Bu Maya mungkin. Mungkin Terima kasih Ibu. Nggih. Pak Catur mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa lanjut di kolom chat. Lalu melanjutkan tadi dari Bu Nestri, Bu Dwi ini ada lanjutan. Mm-mm. Terima kasih infonya. Sehingga harus dibuat laporan sendiri seakan anak usahanya. Sehingga laporan dibuat tersendiri dan pesantren hanya menerima laporan akhir dan hanya konsolidasi. Dan menerima Mm. pencatatan sesuai dengan ISAK, SHK, atau PSAP sendiri sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada standarnya yang baku ya Bu. Terima kasih. Ya, tetap ada tadi tuh. Kalau misalnya dapat dana dari pemerintah, berarti nyusunnya sesuai SAP. Kalau misalnya dia organisasi nirlaba, tujuannya tidak mencari laba, sekolahan kan tidak mencari laba, ya pakainya dasarnya SAK etap. Kalau dia adalah profit oriented, SAK etap, mohon maaf, ISAK 35. Kalau dia profit oriented, tadi merupakan lembaga profit center, ya pakainya SAK EP atau entitas privat. Nah, kalau bagi yayasan itu pakainya ISAK 35 karena kan dia masuk organisasi nirlaba gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikombinasikan. Sebenarnya kalau ISAK 35 itu kan cuma penyajian ya, Bu.
Kalau penyusunannya sebenarnya sama kayak SHK yang EP gitu ya. Kan kombinasi ya Ishak 35 cuman bentuk penyajiannya seperti ini loh. Tapi kalau cara jurnalnya, pengukuran dan sebagainya itu kan sama gitu ya, sama SHKEP gitu ya. Cuman nama akunnya kadang yang berbeda gitu aja, Ibu. Jadi ya ada standarnya, Ibu. Bukan kemudian tidak ada standar yang baku, ya ada standarnya, tapi harus sendiri-sendiri tadi gitu. Oke. Ini terakhir yang dari ini mungkin ya. Ya. Iya, Bu Dwi, ini ada Nah, dari ada Pak Dedi sebelum Bu Mila. Izin hmm. bertanya, apakah ada aplikasi akuntansi khusus pesantren yang recommended Ibu Dwi? Iya, nah ini saya kok masih belum ada ya yang rekomendasi gitu ya untuk pesantren ya. Kalau kemarin saya ada dampingan itu saya sarankan untuk pakai Zahir Accounting gitu ya, karena itu kan murah gitu ya. Maksudnya nggak harus bikin baru gitu ya. Terus kemudian juga bisa disesuaikan, misalnya bentuk-bentuk dan juga akun-akunnya itu bisa disesuaikan meskipun sebenarnya kan banyak digunakan untuk yang entitas private ya, untuk yang profit oriented ya, tapi kalau mau digunakan yang nirlaba juga masih bisa gitu ya. Kalau yang tidak mencari laba itu ya. Nah, saya mungkin masih belum tahu kalau untuk yang khusus syariah ya, mungkin mereka membangun sendiri-sendiri gitu ya. Memang kalau untuk yang dijual bebas itu kebanyakan yang komersil ya. Itu. Baik. Eh, Lanjut yang Bu Mila ya, Mbak. Iya, Bu Dwi mohon izin bertanya Bu Dwi terkait donasi atau wakaf yang bersifat terikat temporer. Misal tahun pertama dibatasi untuk pembangunan pesantren, kemudian untuk tahun berikutnya tidak terikat. Bagaimana untuk pelaporan keuangannya Bu Dwi? Oke, ya tinggal klasifikasinya aja pada saat tahun pertama berarti dimasukkan dalam klasifikasi pendapatan yang terikat temporer. Di situ ya, masuk di situ. Nah, kemudian kalau tahun depan sudah tidak masuk temporer apa terikat temporer, maka klasifikasinya dipindah. Ya, dari sebelumnya masuk akun yang temporer, kemudian dijadikan kredit, yang debit ganti yang tidak terikat pendapatan yang apa itu yang tidak terikatnya atau aset tidak terikatnya maksudnya kan di aset ya di aset tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen dan pendapatan itu kan nyambung ya. Nah, kalau pendapatan kan sudah ditutup kan jurnalnya dari aset dan aset tidak terikat. Nah, itu tinggal memindah klasifikasi saja, Ibu, untuk pemindahan. Biasanya kan ada model yang dipisah-pisah itu ya, terikat permanen, terikat temporer, tidak terikat, kan gitu ya, model laporan keuangan yang laporan posisi keuangan dan juga aktivitas itu kan ada yang dipisah-pisah gitu modelnya. Nah, itu tinggal klasifikasinya aja dimasukkan di apa itu dari yang sebelumnya terikat temporer menjadi tidak terikat begitu. Terus Baik, terima kasih Bu Dwi. Ini ada lagi, ini cukup menarik Bu Dwi, jadi banyak yang bertanya sebentar. iya ini ya. Bu Kalima Bu Heeh. Dwi. Kalau Heeh. koperasi baru SHK berapa Bu? Apakah etap atau EP? Oke, ya yang etap itu otomatis karena ada EP kan sudah berubah ya menjadi yang EP ya. EP itu perubahan dari yang etap kan begitu ya. Jadi ya kalau di koperasi ya pakainya yang EP ya karena dia kan bukan perusahaan yang publik gitu ya. Nah, nanti kan ada juga yang EMKM ya. Kalau MKM itu khusus di UMKM gitu ya. Nah, jadi kalau yang koperasi menurut saya itu masuknya yang EP ya. Yang etap sudah berubah Ibu, berubah menjadi EP. Oke, sudah ya Baik, saya kira. izin apa Oke. ada kembali? Pas ya jam 10. Nah, Alhamdulillah sudah banyak sekali yang bertanya. Memang materi hari ini saya rasa cukup menarik yaitu akuntansi pesantren. Tadi juga ada yang ikut hibah Abdimas juga ya Bu Dwi ya. Semoga Ya. dimudahkan dalam pengerjaannya.
Amin. Terima kasih Bu Dwi sudah menyempatkan waktunya untuk sharing hari ini. Bu Dwi, kami kembalikan acara ke MC. Silakan Pak Joko, terima kasih. Pak Joko, Pak Trijoko Sulistianto. Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dr. Maya dan Ibu Dr. Dwi Sufiani, pemaparan dan diskusi yang luar biasa. Semoga memberikan wawasan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Para hadirin yang terhormat, kini telah membahas kita bicara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, Amin. kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Ibu Dr. Maya dan Dr. Sufiani, panitia, dan serta seluruh peserta yang mengikuti acara pada awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar berlangsung. Tadi ada pantun pembuka, ini ada pantun penutup. Izin ya untuk menyampaikan. Menanam padi bersama petani. Cakep. Cakep. Rezeki banyak, orang baik hati. Cakep. Saya tutup webinar kali ini. Semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Dwi, terima kasih, Pak Joko, Bu Sri Kalimah. Mohon izin pamit undur diri, Ya, Bapak Ibu. mohon izin. Makasih.